Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Intanisa Habibillah dengan NIM 859906092, mahasiswi Universitas Terbuka semester 6 dari Salut Baradatu, program studi S1 PGSD. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD pada modul 1 ciri-ciri makhluk hidup dengan kegiatan praktik 2 yaitu simbiosis. Tujuan dari kegiatan pengamatan ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis simbiosis di lingkungan sekitar, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktik ini adalah alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar sebagai objek pengamatan. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut, yaitu menyiapkan alat tulis dan lembar pengamatan, mengamati lingkungan sekitar rumah atau sekolah, mencari contoh hubungan antar makhluk hidup, mencatat hasil pengamatan pada lembar pengamatan, dan mengelompokkan hasil pengamatan ke dalam simbiosis yang sesuai. Seperti yang kita tahu, simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Ada simbiosis komensalisme, hubungan di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Dan simbiosis mutualisme, di mana hubungan di antara kedua makhluk hidup itu saling menguntungkan. Yang pertama, untuk simbiosis parasitisme, saya menemukan hubungan antara tumbuhan sisik naga dan pohon kelapa. Sisik naga hidup dengan cara menempel pada batang pohon kelapa. Dalam hubungan ini, sisik naga memperoleh keuntungan berupa tempat tinggal serta akses yang lebih mudah terhadap sinar matahari dan kelembapan. Namun, keberadaan sisik naga dapat merugikan pohon kelapa, terutama jika jumlahnya banyak. Tumbuhan ini dapat menutupi permukaan batang sehingga mengganggu proses pertukaran udara dan berpotensi menghambat pertumbuhan pohon kelapa. Selain itu, dalam jangka waktu tertentu, keberadaan sisik naga yang menumpuk dapat membuat batang menjadi lebih lembab dan rentan terhadap gangguan lain seperti jamur ataupun hama. Jadi, hubungan antara sisik naga dan pohon dapat dikategorikan sebagai simbiosis parasitisme. Yang kedua, saya juga menemukan contoh simbiosis parasitisme antara nyamuk dan manusia. Saat melakukan pengamatan di kebun, saya secara langsung merasakan adanya nyamuk yang hinggap dan menggigit kulit saya. Dari kejadian tersebut, saya dapat mengamati bahwa nyamuk mengambil darah manusia sebagai sumber makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak, sedangkan manusia dirugikan karena mengalami rasa gatal, iritasi pada kulit, dan bahkan beresiko tertular penyakit seperti demam berdarah. Lalu yang kedua, saya menemukan contoh simbiosis komensalisme antara tanaman sirih dan pohon kapuk. Tanaman sirih tumbuh dengan cara merambat pada batang kapuk. Sekilas, tanaman sirih terlihat menutupi batang kapuk karena pertumbuhannya yang menjalar ke atas mengikuti batang pohon. Namun sebenarnya, tanaman sirih tidak mengambil nutrisi dari pohon kapuk. Sirih tetap hidup dengan akarnya sendiri yang berada di dalam tanah, sehingga sumber makanan dan air diperoleh secara mandiri. Pohon kapuk dalam hal ini hanya berperan sebagai media rambatan atau penompang bagi tanaman sirih agar dapat tumbuh lebih tinggi dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Jadi hubungan ini termasuk simbiosis komensalisme karena tanaman sirih diuntungkan sementara pohon kapuk tidak dirugikan ataupun diuntungkan secara langsung, meskipun secara visual tampak tertutup oleh rambatan sirih. Untuk contoh simbiosis komensalisme yang kedua saya temukan ada tanaman pakis dan batang pohon kelapa sawit. Tanaman pakis tumbuh menempel pada pohon kelapa sawit, biasanya pada bagian yang lembab. Pakis memanfaatkan batang kelapa sebagai tempat hidup dan penompang, sehingga memperoleh posisi yang lebih baik untuk mendapatkan cahaya matahari. Walaupun terlihat menempel, tanaman pakis tidak mengambil nutrisi dari pohon kelapa sawit. Pakis tetap mendapatkan air dan unsur hara dari lingkungan sekitarnya. Sementara itu, pohon kelapa tidak mengalami kerugian maupun keuntungan secara langsung dari keberadaan pakis tersebut. Yang ketiga, simbiosis mutualisme antara tanaman labu dan semut kecil. Saat melakukan pengamatan di kebun, saya melihat banyak semut kecil berada di sekitar batang dan tanaman labu. Semut-semut ini tertarik pada cairan manis yang dihasilkan oleh tanaman, yang menjadi sumber makanan bagi mereka. Di sisi lain, keberadaan semut memberikan manfaat bagi tanaman labu. Semut membantu melindungi tanaman dari hama, seperti serangga perusak daun, dengan cara mengusir atau memangsa hama tersebut. Dengan demikian, tanaman labu mendapatkan perlindungan, sementara semut memperoleh makanan. Dari hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tanaman labu dan semut kecil merupakan simbiosis mutualisme. Dan terakhir, saya menemukan contoh simbiosis mutualisme antara tanaman kopi dan semut hitam.
yang terdapat di sekitar buah kopi. Saat melakukan pengamatan, saya melihat semut hitam berada di sekitar buah dan batang tanaman kopi. Semut-semut ini memanfaatkan bagian tanaman sebagai tempat mencari makan, seperti cairan manis atau sisa-sisa bahan organik yang ada di sekitar kopi. Di sisi lain, keberadaan semut hitam memberikan manfaat bagi tanaman kopi, yaitu melindungi buah dari serangan hama seperti serangga pengrusak. Nah, teman-teman, kesimpulan dari praktikum ini adalah saya dapat mengidentifikasi berbagai jenis simbiosis di lingkungan sekitar, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme dengan contoh yang ternyata sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian praktikum yang telah saya lakukan. Semoga kegiatan ini dapat menambah pemahaman kita tentang hubungan antara makhluk hidup di lingkungan sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.